Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu lincir. Kami akan mengadakan acara konsultasi publik hasil kajian HCP HCS integrasi dan SIA DPT Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau yang bagaimana nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami di Desa Medis, sehingga beliau menugaskan kami untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Pertama, kami ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu sekalian, terutama Pak Camat dari provinsi sebelah, di Provinsi Jambi, di kecamatan kami. Beginilah keadaannya, lagi renov, tapi alhamdulillah di ruang rapat ini masih representatif untuk melaksanakan dari segi acara ataupun penyampaian dari yang akan kami sampaikan ini. Dan selanjutnya tidak banyak juga yang kami sampaikan. Tapi untuk HCP, NKT dan juga SKT itu ada desa-desa buffer seperti Sungai Gelam, Betung dan lain-lain yang berada di Provinsi Jambi. Ya, pertimbangannya. Nah, tujuan dari penilaian ini sendiri, Bapak Ibu, adalah untuk menerapkan sistem pengelolaan hutan lestari (PHL) atau Sustainable Forest Management. Ada ancaman kebakaran hutan dan lahan, ini masih menghantui Pak. Ya, sampai saat ini masih menghantui masyarakat, terutama di musim kemarau seperti ini. Ya, ancaman ini cukup mengkhawatirkan buat masyarakat. Dan pada saat musim hujan itu banjir. Jadi masyarakat menghadapi masalah di dua musim yang ada di Indonesia. Di musim kemarau ada masalahnya, di musim hujan juga masih ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, dengan kehadiran beberapa perusahaan, ya, tidak hanya PT Tesiko saja, ada juga perusahaan sawit yang ada di sana, itu membuat semakin terbatasnya lahan. Ya, masyarakat menyatakan bahwa kami tidak punya lagi lahan untuk yang dibuka, artinya lahan open access itu sudah semakin sempit, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi, Pak. Selanjutnya, sumber daya manusia, tingkat pendidikan masyarakat masih rendah karena pada dasarnya keterbatasan dan menganalisis dampak positif dan negatif atas aktivitas dari operasional PT TJP yang sudah melakukan operasional bahwa mata pencarian utama masyarakat di Desa Muara Medak ini adalah sebagai petani, utamanya adalah sawit dan karet. Ya, paling khas, paling khusus adalah paling banyak masyarakat itu berusaha untuk Hindu dan Buddha ada, tetapi tidak signifikan jumlahnya. Jadi sekitar 10% penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran. Ini juga peningkatan kemampuan kapasitas bekerja bagi masyarakat yang pada saat ini menjadi karyawan di PT Tesiko. Untuk Desa Muara Merang dan Desa Persiapan Air Merah biasa yang mencoba untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan hewan langka seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ekosistem dan mosaik tingkat lanskap. Ini biasanya diidentifikasi sebagai hutan yang luas, termasuk juga wilayah gambut. Sebagai contoh simpelnya mungkin di Taman Nasional Berbang atau Taman Nasional 9 itu merupakan indikator dari ekosistem atau mosaik tingkat lanskap. Kemudian ada ekosistem dan habitat yang langka atau terancam. Ini diindikasikan dengan misalkan ekosistem gambut, hutan gitu ya. Kemudian yang keempat ada jasa ekosistem berupa jasa ekosistem hidrologi, misalkan pengaturan air. Kemudian ada juga tanah misalkan untuk mencegah erosi atau longsor gitu ya. Kemudian udara untuk iklim mikro, misalkan mengendalikan kalau misalkan kita di sini terasa panas, di dalam hutan terasa lebih sejuk. Nah, itu termasuk jasa lingkungan. Kemudian ada yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk di situ ada sumber daya untuk memenuhi kebutuhan subsisten atau kebutuhan sehari-hari, misalkan ikan tadi, nelayan, kemudian ada kayu, misalnya biofisiknya. Kemudian nanti akan bisa menjelaskan informasi lebih detail tentang kenapa kota di SIA ada kondisi seperti ini. Ada bagiannya nanti. Terus badan sungai sesuai dengan SK Menteri Kehutanan nomor 130 tahun 2017. Mikro tadi.
Mungkin posisinya NKT 4 cukup banyak tersebar di wilayah konsesi sendiri, terutama ini adalah wilayah-wilayah yang merupakan FEG lindung gambut. Ini indikator yang saya jelaskan tadi, temuannya adalah seluruh sungai aktif. Kebijakan mengenai PIP itu apa ya? Penundaan izin baru ya waktu itu. Jadi peta penundaan izin baru ini berdasarkan peta ini. Jadi kelihatan seperti hutan. Nah ini yang kita sebut HRM. Ini warnanya adalah biru muda. Nah selain itu kita juga memfasilitasikan adanya berukan muda yang warnanya kuning. Kemudian juga ada lahan terbuka yang warnanya oranye ini. Kemudian juga ada selain itu tuh di sini sawit, karet, dan kebanyakan sawit dan karet ya. Di sana banyak sekali kebun-kebun masyarakat. Termasuk juga di dalamnya HTI atau hutan tanaman yang sudah jadi. Misalnya di dalam sini ini sudah ada HTI-nya. Kemudian juga di sekitarnya juga sudah ada perusahaan-perusahaan seperti TPJ misalnya dan seterusnya. Itu juga sudah ada tanaman-tanaman seperti eukaliptus, akasia crassicarpa dan seterusnya. Nah, yang warnanya biru di sini ini adalah badan air. Nah, dari BBM lingkungan muda dan lahan terbuka, kita ambil sampelnya menggunakan toolkit yang ada. Untuk jumlah plot ada 4 untuk HK3, HK2 ada 7, HK1 ada 6, HRM ada 5. Kemudian di landscape 113,9 hektar. Selain dari wilayah telah di pemanenan yang berlebihan, karena tadi tidak ada aturan, ya potensinya nanti ke depan ini bisa terjadi bisa tidak ya Bapak Ibu ya, karena namanya potensial ya. Bisa jadi bisa tidak bahwa kemudian yang kedua menurunnya kualitas dan kuantitas habitat satwa tadi, misalkan karena semakin dari kayu-kayuan. Yang saya tanyakan, menurut saya apakah perlu kajian lebih lanjut pendangkalan sungai itu apa jawabannya? Sehingga tadi juga sudah muncul tuh di rekomendasinya ada untuk skak kanalnya seperti itu. Tadi juga saya lihat juga artinya belum ada, terus ada kompaksi tadi. Sekaligus juga tadi saya agak itu yang belum begitu real, yang membedakan mana Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muaro Jambi. Desa Muara Menda itu tumpang tindih dengan perusahaan. Secara perizinan itu tahun 2002 melalui SK Bupati ya. Kami berharap laporan sianya itu juga ada peta atau tabel atau ini tetap. Kalau menurut saya justru gambut ini sangat rawan mempercepat terjadinya kebakaran. Makanya juga pengen tahu nih kedalaman gambutnya berapa nih di area. Di sini ada sungai, saya nggak tahu di sini. Materi pertama tadi Pak terkait masyarakat yang sudah bermukim bahkan di wilayah HGU tersebut. Benar seperti kesimpulan yang disampaikan tadi, lokasi ini 20 tahun lebih seperti lahan tak duduk bersama seperti ini menyelesaikan batas desa Muara Menda atau batas desa-desa yang ada di Kecamatan Bayugelincir dengan desa-desa yang ada di Sungai Gelam yang langsung berbatasan Pak. Bukan perpanjangan sebenarnya. Penyeragaman SK, karena mungkin nanti kami akan, karena kami ini kan tadinya bukan terkait dengan PHL ya, kami ini terkait dengan terus karena tidak ada tindakan, akhirnya datang ramai-ramai dari wilayah lain. Oke lah, mungkin itu lanjut terhadap kasus pendangkalan sungai ini kepada perusahaan. Itu yang pertama yang mungkin saya sampaikan. Dan bagian di atasnya
Kuping. Kalau kita melihat ini kan konsesinya 4.800 ya Pak ya. Tapi tadi disebutkan di dalam rangkuman ini wilayah kelolanya cuma 700 hektar gitu Pak ya. Dan total Usia ya, tentang identifikasi dari penguasaan lahan sawit. Suaraku tak bisa